Pergi ke pasar naik onta membeli anting intan permata. Inilah Jakarta, bermacam ragam penduduknya, berwarna-warni ceritanya. Kali ini sudut pandang mengajak Anda mengenal orang-orang yang memiliki profesi unik yang memperkaya warna kota Jakarta. Siapa saja mereka, bagaimana kisahnya? Pemirsa, saya Vivi Alaida Yahya, Anda menyaksikan sudut pandang episode Jakarta Punya Cerita. Kota Jakarta selalu ada yang menarik bila bicara tentang kehidupan para penghuninya. Di antara kemacetan lalu lintas ibu kota, para pencari nafkah berjibaku di jalanan, mengais rezeki demi kelangsungan hidupnya. Pedagang kaki lima atau PKL, demikianlah sebutannya. Dengan segala persoalannya, kehadiran mereka mewarnai ibu kota. Tapi siapa sangka ada seorang yang peduli dengan kelangsungan keberadaan mereka. Para PKL yang menjual berbagai ragam makanan menjadi objek buruannya. Ya, inilah dia, Mat Kiding. Dengan kamera videonya, Mat Kiding bersama Men, teman setianya, telah mengabadikan berbagai makanan dan jajanan hasil dagangan para PKL ini. Saya buat video nggak berkualitas, jadi kan semboyan saya, Mat Kiding produce more and more non-quality video. Udah disclaimer aja Udah, begitu ya? ada. Meski sosok Mat Kiding jarang muncul di dalam videonya, namun suara dan gayanya yang renyah mengawal setiap video yang diunggahnya. Soto apa ini namanya, Pak? Suramadu, Oh, kenapa namanya Suramadu, Pak? Surabaya, Madura. Lalu siapakah Mat Kiding sebenarnya? 8.000 Oh, sama nasi? sama nasi 10.000. Oh, 10.000. Itu Mat Kiding itu adalah nama, saya dapat juga ilhamnya dari papa saya. Jadi papa saya tuh punya teman namanya Haji Mat Kedung. Selalu cerita Haji Mat Kedung, temannya Bapak ya? Teman papa. Itu daerah Lubang Buaya lagi. Rumahnya dulu ya? Udah meninggal udah lama. Sering ngomong papa Haji Mat Kedung begini. Pokoknya orang top di Lubang Buaya. Lubang Buaya. Nah, saya pikir-pikir kotak-katik Mat Kiding. Wah, Mat Kedung. Wah, kalau dibilang Mat Kiding oke juga nih. Lagi pula saya kan nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris di YouTube saya itu kan di judul-judulnya hancur. Ada yang bilang IELTS-nya apa saya juga nggak tahu tuh. Itu bahasa Inggrisnya cuma 100 katanya. Saya bilang nggak apa-apa, Anjas Mat Kiding kok. Anjas Mat Kiding mau. Anjas Mat Kiding ya bahasa Inggrisnya nggak bisa. Telah 5 tahun Mat Kiding menggeluti aktivitas ini. Dari sebuah bilik rumahnya di bilangan Jakarta Timur, Mat Kiding mengolah video-video hasil berburu para pedagang kaki lima. Hingga kemudian orang-orang menyebutnya sebagai Jakarta Street Food Videographer. Mat Kiding, kenapa dulu awalnya ingin buat video Jakarta Street Food? Itu ingat tidak 5 tahun yang 5 lalu tahun yang kenapa? lalu, ya. Jadi begini kan usaha turun naik juga. Waktu itu usaha apa? Saya buka toko ya, usaha turun naik. Saya pikir kok orang hidupnya ada begini turun naik ya. Bagaimana nasib pedagang kecil? Saya kan pedagang juga gitu. Dia bagaimana hidupnya kok kayaknya susah. Kadang-kadang saya dengar mereka itu punya utang lagi kan. Di samping itu saya dulu suka beli karena sebelum jadi vegetarian saya beli makanan itu. Malah saya pernah beli makan gerobak mie ayam itu 10 mangkok. Sekali makan? Sekali makan. Itu Jadi kenapa akrab. habis lari maraton? Karena senang. Atau? Senang makan di kaki lima. Lama-lama kan saya makan luar biasa ya. Saya mencegah itu, saya makan luar biasa, saya vegetarian. Jadi kok vegetarian lebih terkontrol gitu. Nah saya inget, loh kok nih pedagang ini kenapa nggak saya videoin ya? Kalau saya mengenang dulu kayak begini gerobaknya atau apa kok saya kapan-kapan nanti maksud saya kalau saya tua lagi saya bisa lihat gitu. Oh ini begini loh dulu. Jangan sampai hilang makan di kaki lima kaki begitu. lima. Nah saya videoin mulai yang pertama bajigur. Waktu Jakarta Street ini sejarahnya Bapak ini. Oh gitu. Iya, ini jualan sekarang nih Bang. Iya. Kali ini Mat Kiding, Men, dan saya akan membuat video bersama pedagang bajigur yang kebetulan lewat di depan rumah Mat Kiding. Gantung di sini.
Wah, ya Pak ya. Diminta gelasnya Pak, Mbak Vivi Alia ya. Bisa aja ya. Lama-lama kan ini saya orang pada bilang, loh kok ini saya simpen-simpen, saya upload di YouTube, orang pada ada yang bilang suka, ada yang bilang enggak gitu kan. Ya. Ada yang bilang kotor, ada Itu yang bilang legendaris ya yang bajigur itu. Bajigur tadi. Tapi sebentar deh, berarti alasan Anda untuk menjadi seorang vegetarian itu berarti kenapa? ya itu Padahal saya suka sekali makan makan kan kaki waktu lima itu. dan saya Nah, makan Kenapa? Momentumnya apa waktu nggak itu? terkontrol. Makannya luar biasa, terus gitu. Berarti yang hanya Anda makan adalah sayur Sayur, apa? tahu, tempe, telur dan bawang nggak makan. Oke. Jadi makanya ya mohon berarti mie ayam itu dan mie bakso. yang lewat saya nggak bisa, makanya saya mendukung dia. Tapi intinya kan karena Mat Kiding memang sayang sama Iya, sama jajanan pedagang kaki lima, Dan- pedagang kaki lima. betul, dan begitu. seneng lihat orang makan gitu. Lihat orang makan kan seneng. Oh pantesan itu Pak Men terus Iya, ya yang disuruh Pak Men makan yang ya? disuruh makan. Gitu. Gimana men? Oh enak bener. Enak bener ya? Ya, salah nggak laris nih men. Dalam setiap videonya, Mat Kiding selalu memberi peran Men sebagai kelinci percobaan yang bertugas mencicipi setiap makanan yang mereka videokan. Siapakah sosok Men ini? Kalau bisa emang banyak orang yang kita suruh misalkan Mbak atau siapa gitu, boleh nggak saya sorot atau makan, ntar saya bayarin atau bagaimana? Jarang yang mau. Oh gitu. Jarang yang mau bener. Saya namanya Sudiro, panggilannya Pak Men, asli dari Purbalingga. Saya ikut Mat Kiding sudah 19 tahun. Rasanya saya senang sekali mengikuti Mat Kiding, mengikuti syuting-syuting makanan-makanan kaki lima. Saya merasa happy sekali. Banyak yang bilang kan kok kenapa di videoin? Pedagang-pedagang yang kotor gitu, yang apa kok di videoin gitu. Saya justru Tapi kan jawabnya apa? Nah, Kalau jawab misalnya saya ada begini. pertanyaan, aduh kok yang apa tadi Mat Kiding bilang pedagang yang ya makanannya begitulah keadaannya kurang ya. Masa bersih cuci piringnya gitu. airnya hanya segitu seember ya. Dan lapnya juga kayak begitu gitu ya. Itulah pedagang kita kayak begitu. Nah, malah di Amerika kan ada orang Amerika nih ya komen ya ke saya, katanya komen ini pokoknya jelek sekali lah ya. Ini nggak memenuhi syarat, di Amerika pasti ditutup, kamu dituntut. Oh, ya, mereka itu. komentar Ada seperti orang itu. Amerika. Dan saya jawab, ini pedagang yang kecil ini, kamu tahu nggak? Ini dia mensupport kalangan pekerja dengan harga yang murah. Dia menyediakan makanan murah sehingga pekerja itu bisa menghasilkan barang murah yang diekspor ke negara Anda. Saya juga luar biasa ya. Dia bisa begitu. Itu Berarti dia ada komen. interaksi ya dengan Dulu yang saya jawabin nonton. komen. Tapi Kalau sekarang? Sekarang setelah ada dulu kan ada Jakarta live streaming. Buat saya nggak jawab lagi komen-komen. Dan banyak juga kan mau ngasih hadiah. Mau ngasih hadiah buat saya, buat Pak Men. Dari dulu dari awal tuh mau ngasih hadiah kamera, ada ini. Ini apa. maksudnya apa? Oh, Orang dikirimin. Indonesia atau orang luar? Orang Indonesia orang di luar asing juga juga? ada. Oh. Terus itu saya tolak. Nah, lama-lama saya Kenapa? pikir, Kenapa karena ditolak? Saya dari awal nggak pingin nerima hadiah. Oke. Jadi saya dari awal udah bilang sama si Men, kita mulai ini Men, kita nggak boleh nerima. Saya prinsipnya kan jangan terima pemberian orang, malah kita kok bisa ngasih. Belakangan banyak yang mau ngasih, mau ngirim hadiah. Saya tolak. Akhirnya saya bikin video. Silakan biaya yang mau ngasih itu dipinjamkan aja ke saya dah. Biaya uangnya gitu. Nanti suatu saat kalau minjem kan akan saya bayar. Nah, tapi jangan dikasih waktu, jangan dikasih bunga. Ternyata udah ada. Beberapa orang begitu deh kirimin uangnya. Ada deh yang ngasih dari Belanda, dari Australia, dari Batam. Mereka kasihnya adalah Uang, ngasih pinjaman. Jadi saya pikir suatu saat nih misalnya banyak yang ngasih pinjaman kan. Saya mau jadi orang pertama yang keliling dunia bayar utang gitu. sebenarnya kepuasan seperti apa sih yang Mat Kiding dapatkan dengan memvideokan para pedagang kaki lima begitu?